Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara kaum muslimin Jemaah Salat Idul Fitri 1446 Hijriah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan sungguh tidak ada ungkapan yang pantas kita tuturkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita sampai dengan hari ini. Di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, rasa ukhuwah Islamiyah, serta keimanan yang alhamdulillah masih kita bisa rasakan bersama-sama. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, berbahagia, dan bersuka cita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini, izinkan kami mewakili panitia salat Idul Fitri membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini, dan laporan kegiatan Ramadan. Yang kedua, sambutan oleh Ketua RW 13 Bapak Agustiono. Yang ketiga, sambutan oleh Ketua Yayasan Al-Furqan Bapak Ustadz Imam Royan. Yang keempat, sholat Idul Fitri dan khutbah yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Fakhrul Razi Alwi SB. Beliau merupakan mubalik Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Pusat. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Korps Mubalik IKADI Pusat periode 2019 sampai dengan 2023. Tema khutbah kita pada pagi hari ini yaitu umat bertakwa untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dan yang terakhir, nanti kami harapkan pada seluruh jemaah kita akan beramah tamah atau kita akan bersalam-salaman antar jemaah. Demikian seluruh rangkaian acara kegiatan sholat Idul Fitri kali ini. Marilah kita ikuti rangkaian sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah dengan tertib dan khusyuk. Mari kita buka acara sholat Idul Fitri kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan ke acara berikutnya, kami selaku panitia sholat Idul Fitri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selanjutnya akan kami sampaikan laporan kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Pada kegiatan Ramadan tahun ini, Masjid Al-Furqan telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari pawai penyambutan Ramadan dan tarhib Ramadan. Kemudian sholat tarawih dilanjutkan dengan kegiatan tadarus Al-Quran setiap malam 1 juz, dan alhamdulillah kita telah selesaikan 30 juz. Kegiatan berikutnya buka puasa bersama warga Muslim Bintang Metropol serta santunan kepada anak yatim dan duafa. Kemudian ada kegiatan pesantren anak, pesantren remaja, serta kegiatan takjil on the road dan buka puasa yang digerakkan oleh remaja dan juga dihadiri oleh remaja. Kajian subuh Sabtu dan Ahad, itikaf 10 Ramadan terakhir kami menyediakan makan sahur gratis kepada para peserta itikaf dan juga qiyamul lail, pengadaan qiyamul lail. Dan terakhir adalah penerimaan siswa. Adapun total penerimaan infak bulan Ramadan dari kotak amal, tunai, dan transfer maupun juga malikiris mulai malam 1 sampai dengan ke-30 sejumlah
140.094.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran selama bulan Ramadan sejumlah 126.082.000 rupiah. Kami segenap pengurus DKM Masjid Al-Furqan menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah warga Bintang Metropol dan para donatur yang telah memberikan support dan infak terbaiknya demi kemakmuran Masjid Al-Furqan yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam hal penerimaan jiswab, panitia mencatat yang membayar jiswab sebagai berikut. Zakat fitrah yang menyerahkan uang sebesar 27.760.000 rupiah, yang menyerahkan beras sebanyak 295 kg dan 31 liter. Total jiwa yang melakukan zakat fitrah 618 jiwa, 4.700.000 rupiah. Zakat mal 7.925.000 rupiah. Zakat profesi 1 juta, infak sedekah 9.334.000 rupiah, wakaf 22.000 rupiah, infak anak yatim 343.000 rupiah. Total penerimaan dalam bentuk uang dari jiswab 51.084.000 rupiah. Penyaluran sudah kami berikan sampai dengan tadi malam tanggal 30 Ramadan kepada para mustahik yang berhak menerima sesuai laporan asnaf di sekitar perumahan Bintang Metropol dan juga beberapa tempat yang mengirimkan proposal kepada kami. Demikian laporan kegiatan Ramadan dari kami. Selanjutnya sambutan Ketua RW 13 yang akan disampaikan oleh Bapak Agustiono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang berbahagia kepada Ketua dan Pembina Yayasan Masjid Al-Furqan yang semuanya bisa hadir pada pagi hari ini, Ketua DKM Masjid Al-Furqan dan para pengurusnya, para Ketua RT dari RT 01 dan 08, para warga kami, para jamaah sholat Idul Fitri yang berada di RW 13 dan insya Allah juga live hari ini, ya warga-warga kami yang sudah berada di kampung halaman, salam Idul Fitri. Kami warga RW 013, semoga kita menjadi insan-insan yang suci pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu warga RW 013 dan jamaah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam sehat walafiat. Semoga kita tahun ini dan tahun depan kita bisa berjamaah kembali di area Balai Bintang. Ini merupakan esensi kita sejak dulu baru kita melakukan kegiatan sholat berjamaah di area Balai Bintang. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kami segenap pengurus RW 013 menyampaikan permohon maaf minal aizin wal faizin, mohon dan batin. Insya Allah Bintang Metropol secara infrastruktur semuanya sudah berjalan dengan baik. Dari depan jalan sudah mulus sampai ke belakang. Area balai sudah bisa kita nikmati bersama, ada taman bermain, ya ada area tenis, ada futsal, ada area untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk kegiatan badminton, baik itu junior maupun senior. Dan alhamdulillah PB Bintang junior kita sudah diakui oleh PB PESI di Kota Bekasi. Bapak dan Ibu jamaah sholat Idul yang berbahagia, esensi Ramadan kita adalah membangun kepedulian dengan kegiatan zakat. Insya Allah tahun ini
kita bersama-sama membangun suatu kesepahaman bersama. RW 13 bersama Toyota Astra Motor mau akan membangun sebuah kebijakan yang disebut Circular Waste Management, di mana kita sama-sama membangun kepedulian terhadap masalah lingkungan. Karena dengan kepedulian lingkungan yang baik akan memberikan rasa aman, nyaman warga di RW 013. Kita telah selesai membangun namanya bank sampah. Kita ada rumah kompos, kita ada rumah bibit yang bisa kita gunakan sebagai area warga-warga kita yang ingin membangun rasa kepedulian di Bintang Metropol. Harapan kami pada tahun ini 2025 kami bisa menekan angka sampah RW 13 ke TPA Bantar Gebang sekitar 50-40%. Ya, karena rata-rata satu bulan sampah RW 13 mensuplai ke sumur batu dan TPA Bantar Gebang itu sekitar 40 ton sampai 60 ton per bulan. Harapan kita, Bu, sebagai warga, kita harus membangun kepedulian lingkungan. Dengan lingkungan yang baik, kita bisa membangun ke depan buat anak dan cucu kita. Mari kita edukasi sama-sama agar Bintang menjadi perumahan yang aman, nyaman buat generasi-generasi kita yang masa yang akan datang. Bapak dan Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kami segenap pengurus RW 013 secara pribadi memohon maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Al-Furqan yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Rayyan. Pada beliau bertempat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahayyikum bitahiyyatin islamiyyatin wa barakatan min Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ayahanda tercinta, sahabat, semua para pembina Yayasan Al-Furqan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan jajaran pengurus DKM Al-Furqan dan panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Al-Furqan, wabil khusus pada sahabat saya Ketua DKM Pak Ahmad Sadikin. Yang saya banggakan juga seluruh jajaran panitia, baik yang terlihat maupun yang tidak, yang di belakang layar maupun yang di depan layar. Ini penting untuk kita berikan apresiasi, karena untuk berjalannya sebuah kegiatan tak cukup dengan hebatnya orang yang ada di depan, tapi adanya kelihayan, skill dari orang-orang yang tidak pernah muncul tapi mereka berada di belakang layar. Mereka menyiapkan segala kebutuhan kegiatan supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar, termasuk pelaksanaan pada Id pagi hari ini tak lepas dari kesibukan teman-teman panitia yang sudah menginfakkan waktu, pikiran dan tenaganya bermalam-malam menyiapkan tempat ini demi tercapainya kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua RW, sahabat saya juga Pak Agustiono, senang mendengar pernyataan sambutan Pak RW yang sangat inspiratif, sangat inovatif. Kita bisa melihat perbedaan pada beberapa tahun yang lalu dengan sekarang. Mengingatkan diri saya dan kita semua apa yang sudah kita lakukan Pak RW. Penghijauan sudah kita lakukan, itu adalah bagian daripada kolaborasi, bahwa aparatur pemerintah, bahwa pengurus RW ketika bersama-sama dengan para jamaah masjid, para jamaah dimanapun, baik itu Al-Ikhlas maupun Al-Furqan, Al-Jihad, kita bisa bersama-sama membangun Bintang, insya Allah. Maka saya menyampaikan terima kasih pada Pak RW yang senantiasa mensupport semua kegiatan. Tinggal ke depan mungkin PR kita Pak RW, bagaimana menyatukan warga dalam satu momen tertentu saja. Karena tak mungkin setiap sholat ada di satu tempat. Paling tidak di sholat Id kita bisa bersama-sama di depan, sehingga bisa menghidupkan, menyemarakkan dan mensiarkan Islam di lingkungan Bintang Metropol ini, sehingga akhirnya menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai pribadi Ketua Yayasan Al-Furqan dan mewakili jajaran pengurus
para pembina, penasehat dan semuanya menyampaikan kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu sekalian, Ibu Majelis Ta'lim, kaum ummahat, ikhwan wal akhwat semuanya, dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa mendapatkan Idul Fitri dengan sebenar-benarnya, tidak sekedar senang karena setelah selesainya Ramadan yang kita jalani selama 30 hari, akan tetapi karena kita sudah memaksimalkan amal soleh kita. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan ibadah Ramadan, tiba-tiba saja hari ini kita sudah melaksanakan itu. Sangat rugi bagi kita, bahkan kita merasa menyesal dalam keheningan malam. Saya belum berinfak secara maksimal, saya belum tahajud secara maksimal. Al-Furqan sudah menyediakan imam-imam terbaik, kenapa saya tidak bisa hadir? Al-Furqan menyediakan tahajud bersama, sahur bersama, kenapa saya tidak bisa hadir? Kebersamaan itu seringkali kita rasakan dan kita sesalkan ketika kita tidak mampu mengikutinya. Namun insya Allah ke depan saya berpesan kepada pengurus DKM, apa yang sudah dilakukan hari ini dipertahankan dan diperbaiki kembali. Karena memang insya Allah berdasarkan catatan dari ketua panitia tadi, pencapaian pengumpulan zakat, infak, dan sedekah juga mengalami peningkatan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan mudah-mudahan tidak sekedar di bulan suci Ramadan saja kita bersemangat untuk menghidupkan, memakmurkan Masjid Al-Furqan, akan tetapi setelahnya bagaimana Al-Furqan bisa menjadi tempat yang nyaman. Jangan lagi kita terjebak kepada pikiran-pikiran sempit. Jangan lagi kita mau diprovokasi oleh perbedaan-perbedaan sifat furu'iyah. Mari kita satukan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Perbedaan pasti selalu ada selagi dunia ini masih ada. Akan tetapi bagaimana kita menyatukan bingkai ukhuwah Islamiyah dan akidah yang ada dalam kita, sehingga Masjid Al-Furqan, sehingga Bintang secara umum, warga muslim Bintang secara umum bisa mendapatkan keberkahan dari rasa persaudaraan di antara kita. Pesan saya yang selalu saya ingatkan setiap saat adalah kita bisa karena kita bisa bersama-sama, dari kita untuk kita. Jangan pernah berpikir ini karena saya, tapi ini karena kita bersama. Kita punya bibit yang baik tapi tidak kita berikan kesempatan. Maka saya sangat mendorong ketika ada orang yang punya potensi, sekali lagi kita berikan kesempatan, kita berikan panggungnya, sehingga regenerasi ada selalu di Bintang Metropol ini. Termasuk saya nih, saya laporkan kepada para pembina, silakan persiapkan generasi setelah saya, sehingga makin baik, makin baik, makin baik. Jangan pernah merasa diri kita paling baik, karena yang terbaik itu adalah ketika kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman taqwa. Itu pegangan saya. Jangan pernah merasa diri kita paling bertakwa, karena yang paling bertakwa itu adalah Allah yang memberikan penilaian. Kita tak mampu memberikan penilaian diri kita. Jauhkan diri kita dari rasa ujub, jauhkan diri kita daripada hasad, karena hasad akan menghilangkan, akan menghapuskan semua amal yang sudah kita bangun selama ini. Aku lupa hadza wa afa minkum wabillahi hidayati wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu salat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri. Sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, kami kembali ingatkan tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir selain takbir dan bangkit dari sujud. Dan di sela-sela takbir hendaknya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum salat Idul Fitri dimulai, saya selaku pembicara mewakili seluruh panitia dan semua pihak yang membantu acara ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan mohon maaf atas segala kekurangan yang menyertai seluruh rangkaian acara salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua meraih kemenangan di hari yang dirahmati Allah ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang bisa mengelola emosinya, orang-orang bisa menahan amarahnya, orang-orang bisa memaafkan saudaranya. Itulah tanda kesyukuran. Dan tanda kesyukuran
diwujudkan juga dengan berbagi, peduli, dermawan kepada sesama. Inilah juga yang menjadi ciri karakter orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran 134. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan mereka lapang maupun dalam keadaan sempit, seperti kondisi krisis saat ini. Kondisi ekonomi kita bangsa Indonesia yang saat ini sedang turun, sedang kesulitan di mana-mana. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka akan menahan amarahnya. Mereka juga memaafkan saudara-saudaranya. Dan Allah mencintai hamba-hambanya, umatnya, orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat amal-amal terbaik dalam kehidupan sosialnya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, di bulan Ramadan, ketika Allah perintahkan kepada kita berpuasa wajib 1 bulan penuh, Allah katakan dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan puasa kepada kita, dan puasa ini juga diwajibkan kepada manusia sebelum kita yang memiliki peradaban, sebelum kita umat akhir zaman. Semuanya diwajibkan berpuasa. Nabi Adam berpuasa, Nabi Daud berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Siti Maryam berpuasa, dan juga sampai perintah puasa kepada kita agar menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa dengan segala keintimannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah rahasia yang hanya kita hambanya dan Allah yang tahu. Ini adalah ibadah yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, akulah yang akan memberikan balasan langsung sesukaku, sebaik-baiknya balasanku kepada orang-orang yang berpuasa. Dan diharapkan dengan puasa ini, ketika kita meninggalkan hal-hal yang dihalalkan, makan, minum, dan juga kita menahan syahwat kita, bahkan hubungan seksual yang dihalalkan juga dicegah ketika kita berpuasa. Allah harapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belajar ketakwaan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Sya'ban
yang memang tidak seterkenal sahabat-sahabat atau tidak masyhur seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ataupun sahabat-sahabat masyhur lainnya. Sya'ban adalah sahabat yang kalau menjelang atau sebelum subuh dia sudah hadir di masjid dan duduk di sudut sambil dia menunggu waktu subuh, dan dia bersandar sambil kadang-kadang tertidur. 3 hari sahabat Sya'ban ini tidak kelihatan. Maka Rasulullah menanyakan, kemana Sya'ban? Sahabat tidak ada yang tahu. Maka di hari ketiga Rasulullah mengajak para sahabat untuk berkunjung ke rumah Sya'ban, yang ternyata memang rumahnya lebih jauh dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Namun dia selalu hadir lebih dulu dari sahabat-sahabat yang lainnya ke masjid. Bertemu dengan istrinya, Rasulullah SAW mendapatkan informasi tadi sebelum subuh, sesungguhnya sahabat Sya'ban sudah meninggalkan kita, menghembuskan napasnya yang terakhir. Namun Rasulullah, bolehkah saya bertanya, dalam sakaratul mautnya suamiku berteriak penyesalan 3 kali. Teriakan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Teriakan yang kedua ketika sakaratul maut, ada teriakan penyesalan, kenapa tidak yang baru? Teriakan yang ketiga dari suamiku Sya'ban, kata istrinya, dia berteriak, kenapa tidak semuanya? Wahai Rasulullah, ketika sakaratul maut tadi, maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan, berbahagialah engkau sebagai istri Sya'ban, karena ketika sakaratul maut kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana posisi kita di sisi Allah. Kita akan diperlihatkan tentang amal-amal kita. Kita akan diperlihatkan ganjaran balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Sya'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Sesungguhnya Sya'ban melihat balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari langkah-langkah kakinya Sya'ban yang jauh dari masjid mendapatkan balasan yang begitu besar. Maka rumah Sya'ban yang paling jauh, dia berharap atau menginginkan rumahnya lebih jauh lagi agar dia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk balasan atau teriakan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ketika Sya'ban memiliki baju atau membeli baju baru, memiliki baju baru, dan itu dipakai ke masjid, maka di musim dingin itu Sya'ban menutup baju barunya dengan baju lamanya. Ketika dalam perjalanan ke masjid, dia mendapati ada jamaah masjid yang lain yang kedinginan, maka diberikannya baju yang di luar itu untuk membantu atau menghilangkan, menghangatkan kedinginan dari jamaah masjid tersebut. Dan itu disesali Sya'ban, kenapa tidak yang baru? Kalau yang baru tentunya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Dan teriakan yang ketiga, ketika Sya'ban berteriak, kenapa tidak semuanya? Maka ketika Sya'ban suatu saat, suatu pagi akan sarapan, ada peminta-minta. Maka Sya'ban membagi makanannya separuhnya untuk diberikan kepada peminta-peminta tersebut. Dan itu disesali Sya'ban, kenapa tidak semuanya dia berikan kepada peminta-minta itu? Sesungguhnya balasan Allah itu lebih besar dari sarapan yang diberikan oleh Sya'ban. Masya Allah. Dari Sya'ban, sahabat Sya'ban ini kita belajar bahwa sesungguhnya memang balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala
daripada yang kita sudah lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas, memberikan pahala yang besar terhadap setiap amal salih kita di bulan suci Ramadan ini. Apalagi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari sahabat-sahabat juga kita belajar bahwa ketika kita melakukan amal-amal saleh, lakukanlah yang terbaik, ihsan, amal-amal ihsan, amal-amal yang terbaik, karena sekali lagi balasannya dari sisi Allah pasti lebih besar. Dan dari Sya'ban kita belajar, dari 3 teriakan penyesalan Sya'ban terhadap amal-amalnya, ternyata 2 di antaranya itu adalah terkait dengan amal sosial, amal yang terkait dengan hubungannya dengan sesama manusia, dan 1 tentang langkah-langkah kakinya ke masjid, itu adalah amal yang lebih kepada langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata amal-amal sosial kita itu sangat penting, karena amal-amal sosial kita begitu banyak, dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal-amal atau kesolehan sosial kita. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di bulan suci Ramadan adalah menjadi hamba-hamba yang benar, yarsyudun, hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dari rangkaian surat-surat tentang ibadah atau ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, di ayat 186 Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dekat. Apalagi ketika kita di bulan suci Ramadan, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah begitu dekat, Allah semakin dekat dengan kita. Dan apabila mereka meminta padaku, maka akan aku kabulkan. Dan mudah-mudahan kalian termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarsyudun. Inilah hal yang penting buat kita. Yarsyudun ini adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan di mana kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar, langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berlaku dengan benar. Negeri kita saat ini, masyarakatnya penuh dalam kesulitan karena korupsi sudah menjadi budaya dari bangsa ini, dan ini adalah penyakit buat kita yang harus kita perbaiki. Jangan sampai ini kita wariskan kepada anak-anak muda kita, kepada para milenial, kepada zilenial, kepada generasi alfa, anak-anak cucu keturunan kita yang bertindak korup, yang bertindak destruktif, bertindak merusak. Kita lihat negara kita yang besar kaya raya ini, ternyata saat ini kita merasakan kesempitan, kesulitan, dan ini akibat perilaku-perilaku korupsi, perilaku-perilaku tidak benar, perilaku mengambil hak orang lain,
perilaku mencuri, dan itu adalah bukan perilaku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki momentum Idul Fitri, momentum kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Bangsa kita diprediksi akan menjadi bangsa yang besar dengan umat Islam terbesar di seluruh penjuru bumi ini. Harusnya benar-benar bisa berperan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh alam semesta ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mewariskan negeri dan bangsa ini kepada generasi penerus kita menjadi negeri yang makmur sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari di akhir khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momentum mustajab ini kita tundukkan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tundukkan pikiran kita, kita jauhkan diri kita dari kesombongan, keangkuhan, membanggakan materi, namun serta merta kita tundukkan yang Idul Fitri ini, jauhkan dari membangga-banggakan materi, jabatan, dan sebagainya. Kita hanya membutuhkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahatta bihi ilmu wa hatta bihi qalam wa ahsahu kitab wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillahi ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansurna al-ikhwana fi Palestin. Allahumma ansurna al-ikhwana fi Palestin. Allahumma ansurna al-ikhwana fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ampunan-Mu, kami memohon petunjuk-Mu, kami beriman kepadamu, kami bertawakal kepadamu, kami memuji-Mu dengan segala kebaikan, kami bersyukur kepadamu dan tidak kufur kepadamu, kami berlepas diri dan meninggalkan orang-orang yang mendurhakai-Mu. Ya Allah, kepadamu kami menghamba, kepadamu kami berdoa dan bersujud, kepadamu kami berusaha dan bergegas. Kami mengharap rahmat-Mu
dan kami takut akan siksamu. Sesungguhnya azabmu yang berat melekat pada orang-orang kafir. Ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara kami, mujahidin kami di Palestina, khususnya di Gaza, dan jagalah darah mereka ya Rabb. Hukumlah orang-orang Yahudi Zionis yang terkutuk dan turunkan murka-Mu kepada mereka. Ya Rabb, masukkan kami kepada hamba-hamba-Mu yang beruntung mendapatkan keagungan Lailatul Qadar. Wafatkan kami dalam keadaan mukmin yang saleh yang Kau ridhai. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Rabb. Sayangi mereka ya Rabb, seperti mereka menyayangi kami waktu kami kecil. Ibu yang telah melahirkan kami dengan teramat sakit, lelah, berdarah-darah dan susah payah. Perjuangan hidup mati demi lahirnya kami ke dunia ini. Lalu ia menjaga, membesarkan dan mendidik kami. Ayah yang seakan-akan pernah lelah mencari nafkah. Hujan dingin dan panas tingginya menyekolahkan kami, melindungi kami. Mereka yang terus mendoakan kami, meski terkadang mereka dalam kondisi sakit dan kepayahan demi kebahagiaan kami. Sungguh tak mampu kami membalas budi baik perjuangan pengorbanan mereka. Ampuni mereka ya Rabb. Sayangi mereka, masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'ala minal a'idin wal faizin wa maqbulin kullu amin wa antum bi khair wallahu muwaffiq ila aqwami thariq hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu